Yo, what up guys, balik lagi di channel Isana Gas and welcome to Crypto Time, dimana gue akan bahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan pada video kali ini gue akan bahas 3 koin yang banyak sekali di request oleh teman-teman semua. Dan kita lihat analisa teknikalnya seperti apa. Kita akan menganalisa teknikal 3 koin, yaitu diantaranya ada VeChain, ada BitTorrent, dan Holochain. Dan ya, ketiga koin ini adalah koin yang udah sempat gue bahas juga. Dan yang pertama gue akan bahas BitTorrent dulu ya, atau BTT ya. Ini koin yang banyak sekali penggemarnya, mungkin ya karena ini harganya sangat murah, yang bilang ini undervalue dan lain-lain. Dan ya, sekarang kita akan membahas perkembangan dari technical analisisnya aja ya. Nah, kalau kita lihat sekarang di depan kalian ini udah ada ya chart dari BitTorrent, BTT. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, kita hapus dulu, ini hapus lagi dulu. Nah, ini dia masih membentuk sebuah uptrend ya, dia masih membentuk sebuah konsolidasi yang super uptrend ya, masih dalam konsolidasi naik ya. Meskipun dia sempat dibanting di harga di sini ke sini ya. Dan ini koin yang sempat gua beberapa kali gua bahas sering sekali, dan ini gua pertama kali rekomendasikan ya di area sini ya, ketika dia buat sebuah bullish pennant atau symmetrical triangle ya, ascending triangle sorry. Nah, sini kalau kita lihat ya naikannya udah ratusan persen ya. Kalau bisa TP di area sini ya udah ratusan persen. Tapi kalau kalian masih fokus sampai sekarang ya mungkin ya udah sedikit tergerus lah keuntungannya. Tapi kalau kita lihat kira-kira ini koin yang masih potensial nggak ya? Nih kalau kita lihat nih, ini gua ganti ke time frame 4 jam. Kita lihat dia mulus sekali, dia bergerak di atas trend line-nya ini ya. Setiap ketemu garis uptrend ini mantul ke atas, setiap ketemu garis uptrend ini mantul ke atas. Dan ya, ini juga gua sempat bahas dengan Fibonacci ya. Sekarang gua akan buka Fibonacci. Saat itu gua bilang kalau dia masih kuat di atas golden ratio Fibonacci-nya, kalian masih boleh pertimbangkan buat hold ataupun nambah ya. Nih, kalau kita lihat, nah ini adalah garis Fibonacci golden ratio ya, di 0,618 ini ya. Atau kalau kita lihat di harganya USD yaitu 0,0068908 ya. Ini adalah sebuah support kuat yang wajib menjadi tumpuan ya, yang tidak boleh di breakdown, oke? Kalau kita rupiahkan ini harganya sebentar, karena banyak sekali teman-teman yang minta tolong rupiahkan aja bang gitu kan. Padahal gampang banget ya, kalau pengen ngerupiahin ya kita lihat tinggal ke Google nih, kita tulis aja di atas dolar rupiah gitu. Terus kalian ketik di sini berapa harga dolarnya, yaitu support terkuatnya yang gue bilang tadi di harga 0,0068 0,0068 ya, di area harga 100,19 rupiah. Ini murah banget, gila. Di area sini di harga 100 rupiah, ini adalah menjadi support yang wajib menjadi tumpuan ya untuk pembentukan uptrend ke depannya ya. Ini ada 2 support kalau bisa dibilang nih. Yang pertama, ntar gue ganti ke warna kuning dulu ya supaya lebih jelas. Nah ini yang pertama ini ya, kita kasih not harga ya di area sini ya. Nah yang kedua ini juga support uptrendnya ya. Kalau dia masih kuat di sini, dia menandakan dia akan masih bullish atau masih uptrend ya. Kalau dia masih berada kuat di sini, lihat nih, dia udah berapa kali dia mantul di area support ini ya, support yang garis kuning ini. 1, 2, 3, 4, malah 4 kali dia sempat mengetes ini ya. Dan seperti gua di video sebelumnya yang gua bahas tentang si BTT ini, kemungkinan kan kalau dia turun dari sini kan, kalau dia sampai ke area sini, dan kalaupun dia mantul, gua bilang dia akan membentuk sebuah sideways ya. Dan terbukti sekarang dia membentuk pola sideways ya. Nih, sampai sekarang dia udah sideways ya. Dan ini dia masih kuat di atas support golden ratio Fibonacci-nya ya. Makanya tadi gua udah serok sih dia di harga di area sini. Gua udah beli, dan meskipun gua udah sempat beli di sini dan gua sempat jual sih di area sini ketika dia mengalami penurunan yang lumayan besar ya. Ketika dia menukik, kalau nggak salah dia turun sekitar 20%, gua jual cut loss di sini atau TP ya. Ini pun gue udah untung ratusan persen nih dari sini ke sini. Dan gue sekarang ambil lagi di sini ya, karena sentimen dan banyak sekali influencer luar pun masih membicarakan BTT ini ya, atau BitTorrent ini. Ya jadi masih gue pertimbangkan lah buat kedepannya, mungkin masih potensial ya. Tapi kita harus disiplin ya untuk perhatikan area supportnya ini ya, yang udah gue bilang tadi di area harga 100 rupiah ini menjadi support kuat yang apabila dia breakdown, gue sih akan stop loss ya, gue akan cut loss karena dia turunnya bisa lebih dalam lagi, bisa ke harga 0,0050671 ini, bahkan juga bisa ke sini. Oke. Jadi untuk risk reward sangat menarik sih menurut gue ya.
Jadi risknya tipis kalau gua stop loss di area sini, dan rewardnya ya masih tinggi ya. Kira-kira ya bisa naik ke garis resisten ini dan ke sini dan juga ke sini. Oke. Ini pandangan gua tentang si BitTorrent ya sekarang ini. Next kita masuk ke VChain ya, ke VChain dulu. Nah ini dia VChain ya. VChain ini juga dia udah super bullish ya. Saat itu juga gua udah bahas gitu di area sini ya. Wah udah sangat tinggi banget lah pokoknya. Kalau sekarang kalian masih hold udah ratusan persen, ini udah luar biasa gila, udah lebih dari 200% kenaikannya. Dan sekarang juga dia masih membentuk sebuah pola konsolidasi, bisa dibilang ini konsolidasi uptrend ya, bisa dibilang ini membentuk sebuah bullish pennant nih. Di saat kemarin terjadinya crash atau flash crash pada Bitcoin dan altcoin besar lainnya, banyak sekali yang terkena imbas koreksi yang lumayan dalam, dan saat itu VChain tidak mengalami koreksi yang sangat dalam ya. Dia hanya turun beberapa persen aja. Lihat di sini kan dalam merahnya. Dan ini juga kita lihat bisa ini dia membentuk sebuah bullish pennant ya, atau bisa dibilang symmetrical triangle ya. Nah, untuk target kenaikannya gue udah gambarkan kira-kira di area sini nih. Untuk si VChain ini masih ada upside kira-kira yang rasionalnya ke sini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan lebih kencang lagi ya, karena ini komunitas dari VChain ini sangat besar ya. Apalagi kalau kita lihat youtuber luar, kalian lihat deh komentar-komentar di YouTube luar seperti di BitBoy atau Young and Investing, banyak sekali yang request tentang VChain atau ya kayak pom-pom VChain. Jadi VChain ini banyak sekali yang memandang kalau dia masih punya upside yang masih tinggi gitu, karena orang-orang masih memandang VChain itu masih dalam sebuah harga yang undervalue ya. Nah, tapi kita tetap harus seperti biasa, kita kan menganalisa lewat teknikal, kita harus siap terhadap kemungkinan turun juga. Nah, kira-kira kemungkinan turunnya berapa? Nah, menurut gua sih apabila dia ini, kita kan ada di sini udah membentuk sebuah support baru nih. Ketika dia membentuk sebuah konsolidasi bullish pennant ini atau symmetrical ini, dia ada support di sini pertama di harga 0,218670 ini. Ini support pertama, terus support kedua di sini. Kita rubah ke warna orange. Kita perbesar. Nah, support kedua di sini ya, di harga 0,189277 ya. Ini adalah support yang menjadi patokan kalau kalian belinya di atas ini ya. Menurut gua ini harus kalian cut loss dulu, kecuali kalau kalian yang beli di bawah dari sini ya saat itu ya. Kalian juga masih belum lah pertimbangkan buat cut loss ya. Selama masih bergerak di area-area sini, masih kuat di area sini, masih belum harus untuk stop loss. Kecuali kalau dia breakdown dari area harga ini nih, yang orange ini 0,18927, kalian juga boleh pertimbangkan buat stop loss atau cut loss dulu, karena ini kan penurunnya bisa lebih dalam ya ke sini ya. Ini adalah support selanjutnya nih. Nah, mungkin VChain ini seperti itu pandangan tentang si VChain ini. Kalau kita lihat nih, dia super bullish ya. Dari awal tahun dia udah berapa ribu persen nih kalau kita lihat dari sini. Dari awal 2021, wow, super bullish sih. Jadi buat yang kenaikan sekencang ini, kalian harus sadar akan support atau stop loss ya. Karena yang naiknya kencang biasanya turunnya pun kencang. Jadi supaya kalian nggak kaget gitu. Kalau kalian ketemu support di breakdown, kalian ya siap-siap aja. Harus disiplin ya untuk stop loss menurut gua sih. Tapi kalau kalian, balik lagi ya, kalau kalian ya punya pandangan jangka panjang, mungkin kalian juga sangat percaya dengan fundamentalnya si VChain ini ya. Kan VChain ini salah satu koin yang dia bergerak di bidang wallet, decentralized wallet, dan banyak yang berpandangan juga dia memiliki potensi yang sangat baik ya. Karena dari segi security-nya dipandang sangat lumayan bagus gitu. Oke. Itu sedikit tentang si VChain ya. Next kita bahas tentang si Holochain ya. Ini juga salah satu koin yang sangat sering gua bahas. Dan kalau kita lihat di sini dia sedang membentuk sebuah konsolidasi penurunan yang mengerucut ya, dari besar ke kecil ya. Ini bisa dibilang sebuah falling wedge nih. Ini kalau kalian lihat, ini contoh dari falling wedge ya. Nah, ini falling wedge ya, dari sebuah uptrend dia membentuk sebuah penurunan dan semakin mengerucut ya, dari besar semakin kecil. Jadi ini merupakan sebuah pola pattern, juga pola pattern bullish ya. Bullish reversal gitu ya. Nih. Nah, dan ini juga kalau kita lihat dia tuh masih kuat di area support ini ya. Yang warna kuning dia tuh berada di support kuat, yaitu golden ratio Fibonacci-nya juga nih. Sekarang gua buka Fibonacci juga. Karena gua pun sempat bahas tentang si Holochain ini ya beberapa kali. Gua bilang kalau dia masih kuat di atas support area golden ratio Fibonacci,
kalian masih bisa pertimbangkan untuk hold dulu ya. Nah, supaya lebih jelas kita rubah ke time frame 1 hari nih. Jelas kan? Di area sini, di area yang kuning ini pas kali dia secara candle ya, dia masih berada di atas. Lihat golden rasionya ya, dia masih belum tembus ya secara candlenya ya. Ini hanya shadow atau ekornya aja yang udah tembus dari support golden rasionya, tapi secara candle dia masih cukup aman di atas dari golden ratio Fibonacci ya. Ya menurut gue ini salah satu koin yang menarik untuk diserok ya, karena melihat dari juga penurunannya. Kalau kita lihat dari RSI ini, dia udah lumayan turun ya, udah lumayan oversold. Dan untuk sebuah polarizing wedge, gua udah gambarkan ini kira-kira target kenaikan yang realistis untuk sementara ini. Dia bisa ke harga 0,0282070 ini, yang warna kuning ini, bila dia bisa breakout dari area ini ya. Dan sekali lagi gua tekankan untuk perhatikan di area support ini ya. Apabila dia breakdown dari sini, kalian juga boleh sekiranya untuk melakukan pengamanan ya, untuk stop loss di area sini guys. Di area yang warna merah itu di harga 0,01500069. Kalian bisa rupiahkan dengan gampang, tadi gue udah kasih tahu caranya kan. Karena apabila dia bisa breakdown dari sini, dia penurunannya bisa lumayan dalam, dia bisa turun ke harga sini nih, yang warna kuning ini. Itu di harga situ ya. Harga 0,0104042 ya. Makanya kalau kalian ada yang berminat buat ngambil di harga sekarang ini, ya perhatikan aja supportnya di sini. Karena kalau kita lihat risk dan rewardnya masih sangat menarik nih. Kalau kalian pun ambil di sini, dia breakdown ke sini, kira-kiranya ke yang garis merah, kalian stop loss di sini juga boleh. Tapi bila ini malah breakout dari sini ya, kalian ikutin aja. Karena kenaikannya akan menarik ya, kira-kira segini ya. Walaupun dia naik nggak akan langsung sini ya, tapi dia akan membentuk ya seperti inilah. Gitu. Mungkin segitulah pandangan gua dari Holo, BTT, dan VeChain. Nah, sebenarnya ketiga-tiganya ini masih dalam sebuah pola bullish ya. Kita buat sebuah trend line nih. Kita lihat guys dari sini. Nah, dia juga sama, dia juga masih dalam sebuah tren kenaikan ya. Kita lihat, kita hapus dulu yang ini supaya nggak pusing. Nih, saya rubah ini ke warna biru. Kita pertebal. Nih, kalau kita lihat juga ini dia masih dalam sebuah uptrend ya. Ini mirip PTT ya. Jadi semua 3 koin ini sebenarnya meskipun dia turunnya dalam ya. Lihat nih. Kalau chain kan dari sini turun dalam nih ke sini. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, pandangannya dia masih dalam pembentukan uptrend ya. Dia masih belum breakdown dari pola kenaikannya ya, dari pola uptrendnya ya. Meskipun dia turun besar ya. Jadi kalian ya masih menarik sebenarnya. Kita selama dia tidak breakdown dari area ini ya. Ini benar-benar pas di support-support yang krusial ya. Dia membentuk sebuah crossing ya, dari mulai support golden ratio Fibonacci dan juga support dari uptrend lainnya ya. Jadi seperti itulah pandangan gua dari 3 koin ini. Mungkin boleh pertimbangkan buat kalian serok sih. Tapi kembali lagi ya, apapun analisa dari gua, kalian juga harus analisa kembali supaya kalian lebih yakin, kalian lebih hati-hati, dan kalian lebih maksimal lah dalam memilih atau melakukan investing ataupun trading ya. Karena semua pandangan ataupun opini dari gua ini bukan menjadi tanggung jawab gua ya. Apabila kalian mengalami kerugian dan lain-lain, itu bukan menjadi tanggung jawab gua. Kembali lagi, keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Oke? Mungkin segitu pandangan dari gua tentang 3 koin ini. Mungkin segitu dulu video dari gua. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Kalau ada yang kurang-kurang, silahkan komen di bawah. Dan juga silahkan share ke teman-teman kalian, ke grup, di WA, di Telegram, ke Twitter, ke Facebook, dan lain-lain. Jangan lupa like juga apabila kalian suka, dan juga dislike aja kalau kalian nggak suka. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.